Shalom teman-teman, kembali lagi di konten Breakfast bersama saya Erikson Dimas Niagara, dan tema kali ini adalah God over the world atau memilih Tuhan di atas dunia. Di kesempatan ini aku bakal sharing ke teman-teman tentang pengalamanku, kenapa sih kita harus mementingkan Tuhan di atas dunia. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan, yaitu Allah dan dunia, dan kita tidak bisa memilih keduanya. Ketika kita menyembah kepada Allah, maka kita tidak bisa berjalan dalam keinginan dunia. Dan sebaliknya, ketika kita sudah terjerumus kepada dunia, kita tidak dapat berjalan bersama Allah. Karena sudah dijelaskan di dalam ayat Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya harus memilih Allah dan menaruh Allah kita sebagai satu-satunya Tuhan di hidup kita. Alasan berikutnya adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menguatkan kita dalam segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan. Banyak masalah yang kadang membuat kita putus asa, kecewa, sampai akhirnya kita berpikir untuk bunuh diri. Dan mengakhiri hidup seperti itu bukan jalan keluarnya. Sehingga kita butuh tuntunan Tuhan dan menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan, supaya Tuhan memelihara kita dalam kasih karunia-Nya. Ada dua ayat yang membuat aku kuat dalam menghadapi segala masalah yang aku hadapi. Ayat pertama ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ayat ini adalah perkataan Paulus saat berterima kasih kepada jemaat di Filipi waktu itu. Karena Paulus tahu bahwa kekuatan yang dia miliki saat menghadapi setiap perkara dalam hidupnya adalah berasal dari penyertaan Tuhan. Lalu ada di Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dua ayat ini yang membuat aku semakin sadar bahwa ketika kita ingin merencanakan sesuatu atau berbuat sesuatu, kita harus melibatkan Tuhan supaya kita mendapat penyertaan Tuhan. Dan jikalau rencana kita gagal, tetapi kita mengandalkan Tuhan, berserah penuh 100% kepada Tuhan, percayalah bahwa ada 1000 pintu lainnya yang akan terbuka untuk kita. Alasan berikutnya kenapa kita harus memilih Tuhan, karena dunia tidak bisa memberikan semuanya kepada kita. Walaupun kita sudah memiliki semuanya, tapi kita akan selalu merasa kurang puas, selalu ingin lebih, dan mengandalkan kekuatan sendiri untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi ketika kita mau mencari Allah dan menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita, maka Dia akan memberikan segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Dan sudah dijelaskan juga di dalam ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan ayat ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi sekarang kita tahu mengapa kita harus memilih Tuhan di atas dunia. Karena Tuhan yang kita sembah adalah sumber dari segala aspek kehidupan kita. Karena Dia yang mengerti kehidupan kita dibanding diri kita sendiri. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan rencana-rencana terbaik untuk kita. Dan saya berpesan kepada teman-teman sekalian, dunia boleh menjatuhkan kita, tapi Tuhan menumpang. Dunia boleh menghancurkan kita, tapi Tuhan memulihkan. Dunia boleh membuat kita cemas,
tapi Tuhan menenangkan. Amin. Sekian untuk breakfast kali ini. Semoga breakfast kali ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat yang Kau beri. Sertai kami dalam setiap perkara yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kiranya pimpin langkah kami, supaya kami menjadi berkat untuk orang lain dan melibatkan nama-Mu setiap kami membuat rancangan dan melakukan aktivitas kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you next time. Tuhan Yesus memberkati.